Dicampakkan karena miskin dengan satu pesan kejam, jangan jadi lelucon hidupku. 5 tahun kemudian, sang mantan menangis melihatnya di TV sebagai miliarder. Ini kisah balas dendam paling elegan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen, hadir, di bawah ya. Yuk, langsung masuk ke ceritanya. Udara di dalam garasi sewaan berukuran 3x 4 meter itu terasa pengap, bercampur dengan aroma kopi instan yang sudah dingin. Bagi Rafael, ini bukan sekadar garasi, ini adalah markas besar, Nusa Code, rintisan teknologi yang ia bangun dengan sisa tabungan dan nekat yang luar biasa. Di sudut ruangan, sebuah server tua berdengung lelah, berjuang menjaga agar prototipe aplikasinya tetap berjalan. Rafael mengusap wajahnya yang kasar karena belum bercukur selama 3 hari. Matanya perih menatap layar monitor tabung yang ia beli bekas, tapi ada kilatan semangat yang tak pernah padam di sana. Sedikit lagi, Raf. Tahan, gumamnya pada diri sendiri, jari-jarinya menari lincah di atas keyboard yang beberapa hurufnya sudah pudar. Dia sedang mengerjakan algoritma final untuk sistem logistik UMKM yang ia yakini akan menjadi solusi besar bagi pedagang kecil. Idenya brilian, menyederhanakan rantai pasok yang rumit menjadi satu aplikasi yang bisa dijalankan bahkan oleh ponsel termurah sekalipun. Sayangnya, dunia bisnis tidak hanya butuh ide brilian, ia butuh modal. Ponselnya bergetar di atas meja lipat yang penuh kertas. Nama, Luna Hati Merah 2, berkedip di layar. Senyum Rafael otomatis merekah. Lelahnya menguap seketika. "Hai, sayang," jawab Rafael cepat. "Kamu masih di garasi itu?" Suara Luna terdengar datar, tanpa kehangatan yang biasa Rafael harapkan. "Iya, ada bug kecil yang harus kubereskan sebelum presentasi ke investor besok lusa. Kamu sudah makan?" Terdengar helaan napas di ujung sana. "Aku makan dengan teman-teman kantor di Senayan." "Raf, kamu ingat besok ulang tahun Tania? Kita harus datang." Rafael meringis. Tania adalah teman sosialita Luna yang selalu memandang rendah dirinya. "Harus banget, Lon? Aku lagi kejar target." "Sekali saja kamu temani aku tanpa alasan, sibuk ngoding, bisa nggak sih? Aku capek ditanya terus mana pacarku. Pokoknya aku jemput kamu besok sore. Jangan pakai kaos partai itu lagi." Sambungan terputus sebelum Rafael sempat menjawab. Ia menatap ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ia mencintai Luna, wanita yang sudah menemaninya sejak kuliah. Dulu, Luna adalah pendukung terbesarnya. Namun setahun terakhir, sejak Luna bekerja di lingkungan firma hukum elit, sesuatu berubah. Tuntutan gaya hidup mulai menggerus kesederhanaan hubungan mereka. Rafael menghela napas, lalu membuka laci mejanya. Di sana tersimpan sebuah kotak beludru kecil berisi kalung perak sederhana. Bukan berlian, tapi ia menabung 2 bulan untuk membelinya sebagai kejutan untuk anniversary mereka minggu depan. "Demi masa depan kita, Lun," bisiknya, kembali fokus pada layar monitor. Ia harus sukses. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk membuktikan pada Luna bahwa pilihannya bertahan dengan Rafael tidak sia-sia. Luna mematikan ponselnya dengan perasaan kesal. Ia duduk di sebuah restoran fusion Jepang yang harga satu porsi sushinya bisa untuk makan Rafael selama 3 hari. Di sekelilingnya, teman-temannya tertawa renyah, membahas liburan ke Eropa dan tas branded keluaran terbaru. "Mana pangeran kodokmu, Lon? Nggak diajak?" tanya Tania dengan nada menyindir yang ditutupi tawa kecil. Luna tersenyum kecut. "Dia sibuk. Biasa, proyek besar." "Proyek besar atau mimpi besar?" timpal Siska, yang baru saja dilamar oleh seorang pengusaha batubara. "Dengar-dengar dia masih di garasi kumuh itu ya? Lon, kamu cantik, pintar, kerja di firma top. Sampai kapan mau nungguin dia, menetas?" Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk ego Luna. Ia malu. Setiap kali ia melihat Instagram teman-temannya yang penuh dengan foto kencan mewah, ia hanya bisa memposting foto lama atau foto dirinya sendiri. Rafael pria yang baik, sangat baik bahkan. Tapi baik saja tidak bisa membayar tagihan gaya hidup yang kini Luna jalani. Dia janji tahun ini aplikasinya launching, bela Luna lemah, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada teman-temannya. "Janji nggak bikin kenyang, sayang,"
ujar Tania sambil menyesap koktailnya. Nih, kenalin, Dito. Sepupu gue yang baru balik dari aksi. Dia nanyain lo terus lo dari kemarin. Seorang pria berkemeja linen mahal yang duduk di ujung meja mengangkat gelasnya ke arah Luna sambil tersenyum penuh percaya diri. Senyum yang menjanjikan kemapanan instan, sesuatu yang Rafael janjikan di masa depan yang entah kapan. Malam itu, Luna pulang diantar Dito dengan mobil sport 2 pintu yang jok kulitnya berbau kemewahan. Saat sampai di depan kosnya, ia melihat Rafael sudah menunggu di teras, duduk di atas motor bebek tuanya sambil membawa kantong plastik martabak. Kontras itu begitu menyakitkan. Luna buru-buru turun dari mobil Dito, berharap Rafael tidak melihatnya. Tapi terlambat. Rafael sudah berdiri, matanya menatap mobil mewah itu menjal. Siapa itu, Lon? Tanya Rafael pelan. Teman Tania. Nebeng doang, jawab Luna defensif. Kamu ngapain kesini malam-malam? Aku bawain martabak keju kesukaanmu. Sekalian mau istirahat sebentar dari layar komputer. Luna menatap martabak di tangan Rafael dengan tatapan kosong. Dulu, martabak ini adalah kemewahan bagi mereka saat kuliah. Sekarang, rasanya hanya seperti remah-remah menyedihkan dibandingkan steak wagyu yang baru saja ia makan. Aku udah kenyang, Raf. Kamu bawa pulang aja. Dan lain kali kalau mau datang, bilang dulu. Aku nggak suka kejutan miskin kayak gini. Rafael tertegun. Kata, miskin, itu keluar begitu mudah dari bibir Luna. Ia tidak marah, hanya ada rasa nyeri yang dalam di dadanya. Ia mengangguk pelan, menyalakan motornya yang butuh 2 kali engkol, dan pergi meninggalkan Luna yang bahkan tidak menoleh lagi. 2 hari kemudian, dunia Rafael runtuh. Ia datang ke bank dengan semangat menggebu untuk mencairkan dana investasi awal yang dijanjikan oleh seorang mitra bisnis yang ia kenal dari forum startup. Pak Hendra, begitu orang itu menyebut dirinya, berjanji menyuntikkan dana 100 juta rupiah asalkan Rafael mentransfer biaya administrasi dan legalitas sebesar 25 juta di muka, hampir seluruh tabungan pribadi Rafael. Maaf, Pak Rafael, ujar teller bank dengan wajah prihatin setelah mengecek berulang kali. Rekening tujuan yang Bapak transfer kemarin sudah ditutup pagi ini. Dan nomor kontak yang Bapak berikan tidak terdaftar. Darah Rafael terasa es. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada meja counter. Ditipu. Ia baru saja kehilangan amunisi terakhirnya untuk bertahan hidup bulan ini. Sewa garasi jatuh tempo minggu depan, server butuh perawatan, dan dia bahkan tidak punya uang untuk membeli bensin pulang. Ia mencoba menghubungi Pak Hendra puluhan kali. Nomornya tidak aktif. Ia sadar, kepolosannya dan keputusasaannya untuk cepat sukses telah membutakannya dari red flags yang ada. Dalam keadaan panik dan hancur, Rafael menelepon satu-satunya orang yang ia anggap rumah. Lon, aku butuh kamu, suaranya bergetar saat Luna mengangkat telepon. Aku lagi meeting, Raf. Cepetan, jawab Luna ketus, suara latar belakangnya terdengar ramai, bukan suasana meeting. Aku ditipu. Uangku habis. 25 juta, Lun. Semuanya hilang. Rafael menahan isak tangis yang memalukan. Aku nggak tahu harus gimana. Aku butuh pelukanmu sebentar saja. Hening. Hening yang terlalu lama. Habis? Maksudmu, kamu sekarang benar-benar nol? Minus, Lun. Aku mungkin harus pinjam uangmu sedikit untuk bayar sewa bulan ini sampai aku dapat proyek freelance. Aku janji akan ganti 2 kali lipat. Terdengar helaan napas kasar dari seberang. Raf, kita perlu bicara. Bukan di telepon. Nanti malam aku chat. Kamu bisa datang ke garasi? Tunggu kabarku saja. Telepon ditutup. Rafael duduk di trotoar depan bank, menatap lalu lalang kendaraan yang tampak buram oleh air mata yang ia tahan sekuat tenaga. Ia merasa kerdil, bodoh, dan sendirian. Namun setidaknya, pikirnya, ia masih punya Luna. Luna pasti mengerti. Mereka sudah melewati masa susah bersama dulu, ini hanya rintangan lain. Rafael menunggu di garasi semalaman. Ia tidak berani pulang ke kamar kosnya karena takut ditagih ibu kos. Ia hanya duduk menatap layar kosong, perutnya perih karena belum makan seharian. Setiap kali ada notifikasi masuk, jantungnya berdegup kencang,
Berharap itu Luna yang mengatakan sedang dalam perjalanan membawa makanan dan pelukan hangat. Pukul 2 dini hari. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan WhatsApp dari Luna. Rafael membukanya dengan jari gemetar. Ia berharap membaca kalimat penenang, atau setidaknya ajakan bertemu besok pagi. Namun yang terpampang di layar adalah paragraf pendek yang setiap katanya seperti silet yang menyayat nadi. Raf, aku sudah pikirkan ini matang-matang. Aku nggak bisa terus-terusan hidup dalam ketidakpastian bersamamu. Kamu pria baik, tapi baik saja tidak cukup untuk masa depan yang aku mau. Aku capek harus selalu malu saat ditanya teman-temanku tentang pekerjaanmu. Maaf, aku memilih realistis. Jangan hubungi aku lagi. Aku sudah blokir nomor kamu setelah pesan ini terkirim. Di bawahnya, ada satu pesan susulan yang lebih singkat, namun daya rusaknya 1000 kali lebih dahsyat. Pesan yang merangkum semua penghinaan yang selama ini mungkin Luna pendam. Mimpi tinggi, tapi dompet kosong. Jangan jadi lelucon hidupku. Rafael membaca kalimat terakhir itu berulang-ulang. 1 kali, 5 kali, 10 kali. Sampai matanya panas dan dadanya sesak seolah kehabisan oksigen. Bukan kata putus yang menghancurkannya, tapi ejekan itu. Lelucon. Selama 5 tahun mereka bersama, Rafael memberikan segalanya. Waktu, perhatian, bahkan uang terakhirnya sering ia pakai untuk memastikan Luna bahagia. Dan di saat ia jatuh ke titik terendah, wanita yang ia perjuangkan justru menginjaknya lebih dalam agar bisa melompat ke pelukan kenyamanan lain. Ia mencoba membalas, tapi centang satu. Foto profil Luna sudah hilang. Dia benar-benar diblokir. Dibuang seperti sampah yang sudah tidak berguna. Malam itu, di garasi yang dingin, Rafael tidak menangis. Air matanya sudah kering di bank tadi siang. Yang tersisa hanyalah lubang menganga di dadanya, yang perlahan mulai terisi oleh sesuatu yang panas dan gelap. Amarah. 3 hari Rafael mengurung diri. Ia tidak mandi, hanya minum air keran, dan makan sisa roti tawar yang sudah hampir berjamur. Ia berada dalam fase katatonik, mati rasa. Pikirannya berputar antara menyalahkan diri sendiri karena terlalu bodoh ditipu, dan rasa sakit yang teramat sangat akibat kata-kata Luna. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Pulang ke kampung, menjadi petani atau buruh pabrik, melupakan mimpi gilanya di dunia teknologi. Toh, Luna benar. Dia hanya lelucon. Siapa dia berani bermimpi mengubah dunia logistik Indonesia jika mengurus diri sendiri saja tidak becus? Namun, pada hari keempat, saat ia menatap pantulan dirinya yang menyedihkan di layar monitor yang mati, sesuatu tersentak dalam dirinya. Jika ia menyerah sekarang, maka Luna benar. Ia akan selamanya menjadi lelucon itu. Rafael bangkit dengan sisa tenaga terakhirnya. Ia menyalakan komputer, membuka WhatsApp web yang masih menyimpan chat terakhir Luna sebelum diblokir. Ia menatap kalimat itu lagi. Mimpi tinggi, tapi dompet kosong. Jangan jadi lelucon hidupku. Rasa sakit itu masih ada, tapi kali ini rasanya berbeda. Itu bukan lagi kesedihan, melainkan bahan bakar. Bensin murni yang disiramkan ke api kecil yang nyaris padam dalam jiwanya. Ia mengambil tangkapan layar pesan itu, lalu mencetaknya dengan printer tua yang tintanya hampir habis. Hasil cetakannya bergaris-garis, tapi tulisannya masih terbaca jelas. Rafael mengambil lakban, lalu menempelkan kertas itu tepat di dinding di atas monitornya. Baik, Luna, bisiknya, suaranya serak namun penuh dengan tekad dingin yang baru. Kamu tidak mau aku jadi lelucon hidupmu? Tenang saja. Aku akan pastikan aku tidak akan pernah menjadi lelucon bagi siapapun lagi. Dia pergi ke kamar mandi, mencukur bersih jenggotnya yang berantakan, dan mandi air dingin yang menusuk tulang. Saat keluar, Rafael yang lama, pria naif yang percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya, sudah mati, hanyut bersama air kotor di selokan. Rafael yang baru duduk kembali di depan komputernya. Ia membuka file codingnya. Ia tidak akan menangisi uang 25 juta yang hilang. Ia masih punya otak, 10 jari, dan koneksi internet. Itu lebih dari cukup. Ia mulai mengetik. Bukan lagi dengan harapan naif, tapi dengan obsesi yang menakutkan. Dendam terbaik bukanlah membalas dengan kejahatan,
Tapi dengan kesuksesan yang begitu gemilang hingga mereka yang dulu merendahkanmu harus mendongak sampai leher mereka sakit hanya untuk melihatmu. Layar monitor kembali menyala terang, menerangi wajah Rafael yang kini keras bagai batu karang. Perjalanannya baru saja dimulai, dan kali ini, tidak ada lagi tempat untuk air mata. 6 bulan berlalu sejak malam di garasi itu. Rafael bukan lagi pria yang sama. Ia telah bermetamorfosis menjadi mesin produktivitas yang dingin. Tidur baginya adalah kemewahan yang ia pangkas menjadi 4 jam sehari. Sisanya adalah coding, riset pasar, dan kopi hitam pekat tanpa gula. Kegagalan Nusa Code ia bedah tanpa ampun. Ia menyadari kesalahannya, terlalu idealis, terlalu luas. Ia mencoba menyelesaikan semua masalah logistik sekaligus dengan modal dengkul. Itu bunuh diri. Ia melakukan pivot, berubah haluan. Ia menemukan ceruk baru yang terabaikan, micro-warehousing. Banyak pemilik warung atau ruko kecil memiliki ruang kosong yang tidak terpakai. Di sisi lain, banyak penjual online butuh gudang transit murah di tengah pemukiman agar ongkos kirim instan lebih murah. Rafael membangun titik antar, sebuah platform sederhana yang menghubungkan kedua pihak ini. Tidak perlu server mahal di awal, ia menggunakan teknologi cloud termurah yang bisa ia temukan. Ia bekerja seperti orang kesurupan. Rasa lapar fisik sering ia abaikan, karena rasa lapar akan pembuktian diri jauh lebih menyiksa. Setiap kali matanya terasa berat dan ia ingin menyerah, ia mendongak ke atas monitor. Kertas hasil cetakan pesan Luna itu sudah mulai menguning terkena panas dari perangkat elektroniknya, tapi tulisannya masih tajam menghujam, "Jangan jadi lelucon hidupku." "Belum, Lun. Aku belum selesai," gumamnya tiap pukul 3 pagi, saat dunia terlelap dan hanya bunyi ketikan keyboardnya yang mengisi kesunyian. Ia tidak lagi menghubungi teman-teman lamanya. Ia menolak ajakan nongkrong, bahkan melewatkan lebaran di kampung halaman dengan alasan, ada proyek mendesak. Ibunya menangis di telepon, mengira Rafael depresi. Rafael hanya bisa meminta maaf dalam hati. Ia sedang membangun benteng, dan ia tidak bisa membiarkan siapapun masuk sampai benteng itu kokoh. Sementara Rafael bergelut dengan debu dan kode, Luna sedang menikmati kilau lampu kristal di sebuah ballroom hotel bintang 5. Ia menggandeng lengan Dito, mengenakan gaun sewaan yang harganya setara dengan sewa garasi Rafael selama 3 bulan. "Kenalkan, ini Luna, piala baruku," ujar Dito pada kolega bisnisnya sambil tertawa lepas. Luna tersenyum anggun, meski hatinya sedikit terusik dengan sebutan, piala. Namun, ia segera menepis rasa itu saat melihat tatapan iri dari wanita-wanita lain di ruangan itu. Ini yang ia mau, bukan? Diakui, dilihat, dan berada di puncak rantai makanan sosial. "Dito sayang, nanti kita jadi liburan ke Maldives?" tanya Luna manja saat mereka duduk. Dito mengecek ponselnya, sedikit mengernyit. "Nanti ya, bisnis batubara lagi agak lesu. Kamu jangan boros-boros dulu. Tas kemarin kan sudah kubelikan." Ada nada memerintah yang tajam dalam suara Dito yang membuat Luna terdiam. Dito royal, tapi dia juga pengontrol. Luna mulai menyadari bahwa kemewahan ini tidak gratis, harganya adalah kebebasannya untuk bersuara. Tapi ia memilih diam. Lebih baik menangis di dalam Mercedes daripada tertawa di atas Honda Supra. Di sisi lain kota, Rafael sedang menghadapi godaannya sendiri. Seorang pria perlente bernama Pak Haryo datang ke garasinya, mengaku tertarik dengan konsep titik antar. Ia menawarkan dana segar 500 juta rupiah di muka. Jumlah yang fantastis bagi Rafael saat ini. "Syaratnya mudah, Dikraf," ujar Pak Haryo sambil menghembuskan asap rokok mahalnya di ruangan sempit itu. "Saya minta 60% saham, dan data pengguna nanti kita manfaatkan sedikit untuk bisnis pinjaman online saya. Legal kok, tenang saja. 500 juta. Ia bisa langsung pindah dari garasi ini. Ia bisa membeli server baru. Ia bisa makan enak." Rafael menatap Pak Haryo, lalu melirik sekilas ke pesan Luna di dinding. Jika ia ambil uang ini, ia memang akan cepat kaya, tapi ia akan kehilangan kendali atas mimpinya. Ia akan menjadi lelucon, jenis lain, boneka para pemilik modal nakal. "Maaf, Pak Haryo," kata Rafael tegas, meski tangannya sedikit berkeringat karena menolak uang sebanyak itu. "Visi kita tidak sejalan."
Titik Antar tidak akan menjual data pengguna. Pak Haryo mendengus, mematikan rokoknya dengan kasar di lantai garasi. Jangan sok idealis, anak muda. Tanpa modal saya, kamu akan membusuk di sini. Mungkin. Tapi setidaknya saya tidak busuk karena menjual prinsip, balas Rafael tenang. Malam itu, Rafael makan mie instan lagi. Tapi rasanya jauh lebih nikmat daripada makanan mewah manapun, karena dibumbui oleh integritas yang masih terjaga. Ketekunan brutal Rafael mulai membuahkan hasil kecil. Titik Antar mulai digunakan oleh 50 warung di Jakarta Selatan. Sistemnya berjalan lancar meski tampilannya masih kaku. Kesempatan emas datang saat ia nekat menyusup ke sebuah seminar teknologi tertutup dengan meminjam ID card peserta dari teman lamanya. Di sesi networking, alih-alih mendekati investor dengan elevator pitch yang muluk-muluk seperti peserta lain, Rafael justru memojok di dekat meja kopi. Di sana, ia bertemu seorang pria paruh baya berpenampilan sederhana yang sedang kesulitan membuka saset gula. Rafael membantunya. Terima kasih, Nak. Orang-orang di sini terlalu sibuk mengejar unicorn, sampai lupa caranya jadi manusia, ujar pria itu sambil tersenyum ramah. Mereka mengobrol santai. Rafael, tanpa tahu siapa pria itu, bercerita jujur tentang kegagalannya ditipu 25 juta, tentang hidup di garasi, dan tentang visi sederhananya untuk Titik Antar. Ia tidak berusaha menjual apapun, ia hanya berbagi keresahan. Pria itu mendengarkan dengan seksama. Kamu tahu, Nak Rafael, saya sudah bertemu ratusan pendiri startup. Semuanya bicara soal valuasi miliaran dolar. Baru kamu yang bicara soal memberdayakan warung kecil dengan mata berbinar tulus begitu. Pria itu mengulurkan kartu nama polos. Hanya ada nama dan nomor telepon. Prasetyo Wibowo. Jantung Rafael hampir berhenti. Prasetyo Wibowo adalah legenda hidup, salah satu taipan teknologi generasi pertama di Indonesia yang dikenal sangat selektif. Datang ke kantor saya besok. Bawa data real kamu, bukan slide presentasi penuh omong kosong. Saya tidak janji akan investasi, tapi saya mau dengar lebih banyak. Esoknya, Rafael keluar dari gedung kantor Pak Pras di kawasan Sudirman dengan kaki gemetar. Ia tidak mendapatkan miliaran rupiah. Ia mendapatkan 200 juta untuk operasional awal, tapi yang lebih berharga, ia mendapatkan mentorsip langsung dari Pak Pras. Uang ini hanya bensin, Raf, pesan Pak Pras. Yang mengemudikan mobilnya tetap kamu. Jangan pernah lupakan rasa laparmu saat di garasi itu. Itu adalah fajar pertama setelah malam yang panjang. Rafael akhirnya bisa bernapas. Setahun berlalu. Luna merasa dirinya mulai layu. Hubungannya dengan Dito semakin toksik. Dito mulai terang-terangan berselingkuh, dan setiap kali Luna protes, Dito akan mengungkit semua pemberiannya. Kamu itu cuma cantik, Lun. Kalau bukan karena uangku, kamu nggak akan bisa gaya seperti ini. Jadi jangan banyak atur, bentak Dito suatu malam setelah pulang mabuk. Luna lari ke kamar mandi, menangis di depan cermin wastafel marmer yang dingin. Ia melihat pantulan dirinya, make up luntur, mata sembab. Di mana Luna yang dulu ceria? Luna yang bisa tertawa lepas makan pecel lele pinggir jalan bersama Rafael tanpa takut gaunnya kotor? Iseng, dalam kesendiriannya, ia membuka Google dan mengetik nama Rafael. Ia berharap tidak menemukan apa-apa, atau mungkin menemukan profil LinkedIn yang stagnan. Namun, hasil pencarian teratas membuatnya tertegun. Sebuah artikel di media teknologi lokal kecil, Titik Antar, startup logistik, Wong Cilik, raih pendanaan awal dari Prasetyo Wibowo. Ada foto Rafael di sana. Ia terlihat lebih kurus, matanya tajam, tidak ada senyum lembut yang dulu Luna kenal. Ia memakai kemeja polos yang rapi, berdiri di samping Pak Prasetyo. Hati Luna mencelos. Ada rasa bangga yang aneh, tapi segera tertutup oleh ego. Ah, cuma pendanaan awal. Paling sebentar lagi bangkrut juga, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia menutup tab browser itu cepat-cepat, seolah takut terkena penyakit menular. Ia kembali ke Dito yang sudah mendengkur di kasur king size. Luna berbaring di sebelahnya, merasa lebih kesepian daripada saat ia tidur sendirian di kamar kosnya dulu. Ia mulai menyadari, ia telah menukar berlian yang belum diasah dengan kaca yang berkilau namun rapuh.
Tahun kedua adalah tahun ledakan bagi Rafael. Titik Antar bukan lagi pemain kecil. Pandemi yang melanda justru menjadi katalisator bisnisnya. Saat mal tutup dan semua orang beralih ke online, kebutuhan akan gudang mikro melonjak ribuan %. Sistem Rafael yang sudah teruji di level mikro siap untuk skala besar. Perusahaan logistik nasional yang kewalahan akhirnya menggandeng Titik Antar sebagai mitra resmi. Kontrak B2B pertama bernilai miliaran rupiah ditandatangani. Hari itu, Rafael berdiri di tengah garasinya yang kini terasa sangat sempit. Server tuanya sudah lama dipensiunkan, diganti dengan infrastruktur cloud yang canggih. Tumpukan kardus mie instan sudah berganti menjadi dokumen kontrak. Sudah waktunya pindah. Ia telah menyewa satu lantai kecil di gedung perkantoran di Jakarta Barat. Tidak mewah, tapi fungsional. Ia mulai mengepak barang-barangnya. Saat ia sampai di meja kerjanya, ia terdiam menatap kertas di dinding itu. Kertas itu sudah lusuh, tintanya mulai pudar, dan sudut-sudutnya robek. Mimpi tinggi, tapi dompet kosong. Jangan jadi lelucon hidupku. Seorang karyawan pertamanya, seorang programmer muda yang ia rekrut 3 bulan lalu, masuk untuk membantu mengangkat barang. Pak Raf, kertas itu mau dibuang saja? Sudah jelek begitu, nggak cocok nanti di kantor baru yang bagus? Tanyanya polos. Rafael tersenyum tipis. Ia mencabut kertas itu perlahan, hati-hati agar tidak robek lebih parah. Ia melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam dompet kulit barunya yang mahal. Tidak. Ini akan ikut kita. Ini adalah aset paling berharga perusahaan ini, jawab Rafael. Ia keluar dari garasi itu untuk terakhir kalinya. Ia tidak menoleh ke belakang. Pria yang masuk ke garasi ini 2 tahun lalu adalah seorang pemimpi yang patah hati. Pria yang keluar hari ini adalah seorang eksekutor yang dingin dan penuh perhitungan. Sore harinya, Rafael pergi ke sebuah butik di mall. Ia membeli setelan jas pertamanya yang pas badan, bukan karena ingin pamer, tapi karena dunianya kini menuntut seragam perang yang berbeda. Saat bercermin mengenakan jas itu, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Ia terlihat mapan, berwibawa. Tapi mata itu masih menyimpan api yang sama dari garasi. Satu langkah lagi, Lun, bisiknya pada pantulan dirinya. Tunggu sampai aku berdiri di panggung yang bisa dilihat seluruh dunia. Saat itulah, tawamu benar-benar akan berhenti. 5 tahun sejak Rafael meninggalkan garasinya. Waktu tidak berjalan, ia berlari kencang bagi Rafael. Titik Antar kini telah berevolusi menjadi Risetek Group, sebuah konglomerasi teknologi yang tidak hanya mengurus logistik mikro, tapi juga merambah ke fintech untuk UMKM dan edutech vokasi. Valuasinya sudah menyentuh angka yang dulu hanya berani Rafael impikan dalam igauan demam. Rafael, di usia 32 tahun, masuk dalam daftar 40 under 40, majalah bisnis paling bergengsi di Asia. Fotonya terpampang di sampul depan, tatapan tajam, sedikit senyum misterius, dengan headline, The Silent Giant of Indonesian Tech. Kantornya kini menempati 3 lantai teratas di sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD. Dari jendela ruangannya yang berlapis kaca anti peluru, ia bisa melihat kota Jakarta terhampar di bawah kakinya seperti miniatur. Namun, kesuksesan ini terasa sepi. Rafael masih lajang. Ia berkencan beberapa kali, tapi tidak ada yang serius. Hatinya seperti dibungkus teflon, tidak ada rasa yang bisa menempel lama. Trauma pengkhianatan Luna membuatnya sulit percaya pada ketulusan wanita yang mendekatinya sekarang. Apakah mereka melihat Rafael, atau melihat saldo rekeningnya? Setiap malam, sebelum tidur di apartemen penthouse-nya yang sunyi, Rafael masih membuka dompetnya. Kertas lusuh itu masih di sana, terlipat rapi di kompartemen rahasia. Tinta pesannya hampir hilang sepenuhnya, tapi Rafael sudah menghafalnya di luar kepala. Kalimat itu sudah menjadi mantra, menjadi bagian dari DNA-nya. Sementara Rafael berada di puncak, roda nasib Luna berputar ke arah sebaliknya dengan kejam. 3 tahun lalu, Dito ditangkap KPK karena kasus suap izin tambang. Semua asetnya disita. Luna, yang selama ini hanya menjadi piala, tanpa ikatan pernikahan resmi, diusir dari rumah mewah Dito hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Tas-tas brandednya ternyata banyak yang palsu, hadiah, cinta, dari Dito yang ternyata pelit.
Teman-teman sosialitanya menguap satu persatu. Tania, yang dulu paling rajin mengajaknya berpesta, adalah orang pertama yang memblokir nomornya saat Luna mencoba meminjam uang. Kini, Luna tinggal di sebuah kamar kos sempit di daerah pinggiran, ironisnya, tidak jauh dari lokasi garasi lama Rafael dulu. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distributor kecil dengan gaji UMR. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya, gurat-gurat kelelahan dan kepahitan hidup mulai muncul di sekitar matanya yang dulu berbinar angkuh. Setiap hari ia berdesakan di Transjakarta, makan di warteg, dan menghitung uang receh di akhir bulan. Karma, pikir Luna seringkali sambil menangis di bantal tipisnya, benar-benar nyata dan ia datang menagih dengan bunga yang tinggi. Suatu hari di kantor, bosnya mengumumkan berita besar. Kita baru saja diakuisisi oleh anak perusahaan Risetek Group, seru bosnya dengan semangat. Ini kesempatan besar buat kita. Minggu depan pemilik grup akan datang untuk inspeksi. Jantung Luna berhenti berdetak sejenak saat mendengar nama Risetek. Ia tahu siapa pemiliknya. Berita tentang Rafael ada di mana-mana. Ia berdoa semoga Rafael tidak benar-benar datang, atau setidaknya tidak melihatnya di pojokan kantor yang suram ini. Pak Rafael, ada undangan dari Inspirasi Negeri, TV One. Mereka mau Bapak jadi narasumber utama untuk episode spesial Hari Kebangkitan Nasional minggu depan. Durasi 1 jam penuh, live, lapor sekretaris pribadinya, Sarah. Rafael awalnya ingin menolak. Ia tidak suka sorotan kamera. Ia lebih suka bekerja di balik layar. Tunggu, Rafael teringat sesuatu. Dulu, saat masih kuliah, ia dan Luna sering menonton acara itu. Luna pernah bercanda, kalau kamu masuk TV ini, baru aku percaya kamu orang sukses, Raf. Sebuah senyum tipis yang jarang terlihat muncul di bibir Rafael. Mungkin ini saatnya. Panggung terakhir untuk menutup bab lama. Terima kasih, Sarah. Konfirmasi kehadiran saya. Dan tolong siapkan materi bicara tentang pemberdayaan ekonomi kerakyatan, jangan terlalu fokus pada kesuksesan pribadi saya. Malam sebelum acara, Rafael tidak bisa tidur. Ia merasa gelisah yang aneh. Bukan gugup karena akan tampil di TV nasional, tapi karena ia tahu apa yang akan ia katakan di akhir acara nanti. Sebuah pesan yang sudah ia simpan selama bertahun-tahun. Malam itu, Luna sedang lembur sendirian di kantornya yang sepi. Hujan deras di luar membuat suasana semakin melankolis. Ia menyeduh mie gelas, makan malamnya yang ke-10 bulan ini. Untuk mengusir sepi, ia menyalakan TV kecil di ruang istirahat kantor. Acara talk show sedang berlangsung. Dan di sanalah dia. Rafael duduk di kursi narasumber dengan setelan jas biru tua yang tampak sempurna di tubuhnya. Ia terlihat tenang, matang, dan sangat karismatik. Cara bicaranya terstruktur namun tetap membumi, menjelaskan visi ekonominya yang inklusif tanpa menggunakan jargon-jargon rumit yang membingungkan. Luna terpaku. Mie gelas di tangannya hampir tumpah. Ini bukan Rafael yang dulu ia kenal, pria kikuk yang sering memakai kaos oblong kemana-mana. Pria di layar kaca ini adalah seorang raksasa. Seorang pemimpin. Gila, Pak Rafael keren banget ya, ujar satpam kantor yang tiba-tiba masuk untuk membuat kopi. Dengar-dengar dulu dia susah banget loh, Mbak. Mulai dari nol putul. Luna hanya bisa mengangguk kaku, tenggorokannya tercekat. Iya, Pak. Ia melihat Rafael tertawa kecil menanggapi candaan host. Tawa yang renyah dan tulus. Tawa yang dulu sering Luna dengar, tapi kini terasa asing dan jauh. Rasa penyesalan yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam, kini meledak keluar. Ia telah membuang berlian demi mengejar pecahan kaca. Ia telah menukar ketulusan sejati dengan ilusi kekayaan yang fana. Menjelang akhir acara, suasana studio menjadi lebih hening dan emosional. Host wanita itu menatap Rafael dengan kagum. Pak Rafael, perjalanan Anda sungguh luar biasa. Dari garasi sempit, ditipu habis-habisan, sampai bisa membangun kerajaan bisnis yang membantu jutaan orang kecil. Apa rahasia terbesar Anda? Apa yang membuat Anda bangkit saat berada di titik terendah itu? Kamera melakukan zoom in ke wajah Rafael. Ia terdiam sejenak. Tatapannya menerawang, seolah menembus lensa kamera, menembus ribuan kilometer kabel serat optik,
dan menembus langsung ke dalam jiwa Luna yang sedang duduk gemetar di kantor sempit itu. Rafael tersenyum, senyum yang penuh dengan kedamaian yang baru ditemukan, bukan dendam. Sejujurnya, motivasi terbesar saya datang dari sebuah rasa sakit. Rafael memulai dengan suara yang tenang namun bertenaga. Ada satu momen di mana saya merasa dunia berakhir. Saat saya tidak punya apa-apa, dan seseorang yang sangat saya percayai memilih untuk pergi karena malu dengan kondisi saya. Luna menutup mulutnya dengan tangan, air mata mulai mengalir deras tanpa bisa dibendung. Dia meninggalkan sebuah pesan yang sangat menyakitkan saat itu. Pesan yang mengatakan bahwa mimpi saya terlalu tinggi untuk dompet saya yang kosong, dan dia tidak mau saya menjadi lelucon dalam hidupnya. Penonton di studio terkesiap. Host tampak terkejut dengan kejujuran brutal itu. Rafael melanjutkan, matanya kini menatap lurus ke kamera dengan intensitas yang menggetarkan. Malam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut, dimanapun dia berada sekarang. Ia memberi jeda dramatis yang sempurna. Terima kasih. Karena tawa dan ejekanmu dulu, aku belajar untuk tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Karena kamu menolak menjadi penonton di panggung kecilku yang berantakan, aku terpaksa belajar keras untuk membangun panggungku sendiri yang jauh lebih besar. Jadi, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang pembuktian pada diri sendiri bahwa saya bukan lelucon. Dan saya harap, kamu pun kini sudah menemukan panggungmu sendiri. Layar TV kembali ke studio yang riuh oleh tepuk tangan penonton yang berdiri memberikan standing ovation. Di kantornya yang sunyi, Luna menangis terseduh-seduh hingga tubuhnya terguncang. Kata-kata Rafael bukanlah serangan yang penuh amarah, melainkan sebuah pengampunan yang sekaligus menjadi vonis paling menyakitkan. Rafael sudah benar-benar move on. Dia sudah terbang terlalu tinggi, ke langit di mana tawa ejekan Luna dulu tidak lagi terdengar, hanya tersisa sebagai gema samar yang justru mendorongnya semakin kencang. Malam itu, Luna menyadari dengan pasti, dia bukan lagi pemeran utama, bahkan bukan pemeran pembantu, dalam kisah sukses Rafael. Dia hanya catatan kaki di bab 1 yang sudah lama ditutup. Pesan Rafael di televisi menjadi viral dalam semalam. Potongan klip pidato penutupnya tersebar di semua platform media sosial dengan tagar bukan lelucon dan bangkit dari hinaan. Ribuan orang berbagi cerita serupa tentang bagaimana mereka diremehkan dan bangkit kembali. Rafael tanpa sengaja telah menjadi simbol perlawanan terhadap bullying mental. Bagi Luna, setiap kali ia membuka ponsel, wajah Rafael muncul. Tagar itu seperti garam yang ditaburkan terus-menerus ke luka terbukanya. Ia merasa ditelanjangi di depan umum, meski tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dialah antagonis dalam kisah inspiratif itu, kecuali dirinya sendiri. Rasa bersalah bercampur dengan secercah harapan naif mulai tumbuh di hati Luna. Apakah Rafael masih peduli? Tanyanya dalam hati. Cara Rafael bicara di TV tidak terdengar benci, melainkan dewasa. Mungkin, hanya mungkin, masih ada celah kecil baginya untuk memperbaiki hubungan. Bukan untuk kembali menjadi kekasih, ia sadar diri, tapi setidaknya untuk meminta maaf dan menghilangkan beban di dadanya. Dengan tangan gemetar, Luna membuka blokir nomor Rafael yang sudah bertahun-tahun ia pendam di daftar hitam kontaknya. Foto profil Rafael muncul, sebuah logo perusahaan yang elegan. Ia mengetik pesan, menghapusnya, mengetik lagi, menghapusnya lagi. Akhirnya, ia mengirim pesan singkat yang terasa sangat berat. Raf, selamat atas pencapaianmu. Aku melihatmu di TV kemarin. Kamu benar-benar hebat. Bolehkah kita bertemu sebentar? Ada yang ingin kusampaikan secara langsung. Luna. Pesan terkirim. Centang 2 abu-abu. Luna menunggu dengan jantung berdebar menyakitkan, takut pesannya hanya akan berakhir centang biru tanpa balasan selamanya, sebuah karma digital yang pantas ia terima. Di penthouse-nya, Rafael sedang menikmati pemandangan malam Jakarta sambil memegang segelas whisky yang es batunya sudah mencair. Ponselnya bergetar di atas meja marmer. Ia melihat nama pengirimnya. Nomor yang tidak tersimpan, tapi ia hafal di luar kepala. Luna. Rafael tidak terkejut. Ia sudah memperhitungkan kemungkinan ini setelah pidatonya kemarin. Ia meletakkan gelasnya, mengambil ponsel itu, dan membaca pesan Luna dengan ekspresi datar. Tidak ada lonjakan adrenalin, tidak ada rasa rindu yang meletup-letup seperti dulu.
Hanya ada rasa penasaran yang dingin. Untuk apa? Tanyanya pada ruangan kosong itu. Ia bisa saja mengabaikannya. Itu akan menjadi balasan yang impas. Tapi Rafael bukan lagi pria yang reaktif. Ia sekarang adalah pria yang responsif, yang mengambil keputusan berdasarkan strategi, bukan emosi sesaat. Ia menelepon Pak Prasetyo, mentornya. "Pak, dia menghubungi saya," ujar Rafael langsung ke inti masalah. Terdengar tawa kecil dari ujung telepon. "Sang, Muse, yang menyakitkan itu? Apa rencanamu, Raf?" "Saya tidak tahu. Sebagian diri saya ingin mengabaikannya, tapi sebagian lagi merasa perlu menutup buku ini dengan benar. Menghindar adalah tanda masih ada rasa takut atau rasa sakit yang belum sembuh, Raf," nasihat Pak Prasetyo bijak. "Menghadapinya dengan kepala tegak adalah tanda kamu sudah benar-benar sembuh. Temui dia, bukan untuknya, tapi untukmu sendiri. Pastikan hantu masa lalumu benar-benar sudah mati." Rafael merenung sejenak. Mentornya benar. Ia mengetik balasan singkat. "Besok jam 3 sore. Cafe Batavia, Kota Tua. Saya hanya punya waktu 30 menit. Tegas. Profesional. Berjarak." Luna datang 1 jam lebih awal ke Cafe Batavia. Ia mengenakan gaun terbaik yang tersisa di lemarinya, mencoba menata rambutnya secantik mungkin, meski kantung matanya sulit disembunyikan oleh concealer murah. Ia gugup luar biasa. Tangannya dingin dan berkeringat. Tepat pukul 3 sore, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan kafe. Sopir berseragam membukakan pintu belakang. Rafael keluar. Ia mengenakan kemeja putih polos yang digulung lengannya hingga siku, dan celana bahan yang pas. Sederhana, tapi aura mahal memancar darinya. Ia berjalan masuk ke kafe dengan langkah tegap, tatapannya langsung menemukan Luna di sudut ruangan. Saat Rafael mendekat, Luna merasa nafasnya tercekat. Pria ini jauh lebih tampan daripada di TV. Wibawanya mengintimidasi. "Hai, Raf," sapa Luna canggung, mencoba berdiri untuk menyambutnya. "Duduk saja," kata Rafael datar, menarik kursi di seberang Luna tanpa basa-basi. Ia memberi isyarat pada pelayan. 1 black coffee, tanpa gula. Suasana hening sejenak setelah pelayan pergi. Luna meremas tangannya di bawah meja. "Kamu terlihat baik, Raf," Luna mencoba membuka percakapan. "Saya sibuk, Lun." "Langsung saja, apa yang ingin kamu sampaikan?" potong Rafael. Nada suaranya tidak kasar, hanya sangat efisien, seperti sedang berbicara dengan klien yang tidak terlalu penting. Luna menelan ludah. Aku mau minta maaf, Raf. Soal dulu. Aku bodoh. Aku masih muda dan silau dengan hal-hal yang salah. Aku nggak seharusnya ninggalin kamu di saat terburukmu." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Luna. Kali ini, air mata itu tulus. Rafael menatapnya. Ia melihat wanita di depannya bukan lagi bidadari yang dulu ia puja, melainkan hanya seseorang biasa yang terlihat lelah oleh hidup. Rasa marah yang dulu ia pelihara ternyata sudah hilang tanpa bekas, digantikan oleh rasa kasihan yang tipis. "Saya sudah memaafkanmu sejak lama, Luna," jawab Rafael tenang. Mata Luna berbinar penuh harap. "Benarkah? Raf, hidupku berantakan sekarang. Aku kena karma. Mungkin kita bisa berteman lagi? Aku kangen ngobrol sama kamu." Rafael menyesap kopinya perlahan sebelum menjawab. "Memaafkan bukan berarti melupakan, dan bukan berarti menerima kembali," ucap Rafael tegas, mematikan harapan di mata Luna seketika. "Dengar, Lun. Kamu tahu apa yang terjadi setelah kamu pergi malam itu? Aku hampir mati kelaparan di garasi. Aku makan mie instan basi karena tidak punya uang." Luna menunduk, air matanya menetes ke meja. "Tapi kamu benar tentang satu hal," lanjut Rafael, suaranya sedikit melembut namun tetap tegas. "Dulu aku memang lelucon. Pria naif yang berpikir cinta cukup untuk membayar tagihan. Pesanmu itu adalah tamparan yang paling aku butuhkan untuk bangun dari tidur panjangku." Rafael mengeluarkan dompetnya. Ia mengambil lipatan kertas lusuh itu, yang kini sudah dilaminating agar tidak hancur, dan meletakkannya di meja di depan Luna. Luna terkesiap melihatnya. Ia mengenali kata-katanya sendiri. Selama 5 tahun,
Kertas ini lebih setia menemaniku daripada siapapun. Setiap kali aku ingin menyerah, aku membacanya. Kamu adalah motivator terbesarku, Luna, dengan cara yang paling menyakitkan. Raf, aku... Jangan salah paham, potong Rafael. Aku tidak menyimpan ini karena masih mencintaimu. Aku menyimpannya sebagai pengingat untuk tidak pernah menjadi bodoh lagi. Ia mengambil kembali kertas itu dan memasukkannya ke saku. Kamu bukan lelucon lagi, Raf. Kamu pemenang, isak Luna pelan. Dan kamu bukan lagi penonton yang kucari tepuk tangannya, balas Rafael. Saya harap kamu bisa menata hidupmu lagi, Lun. Tapi jangan cari saya lagi. Kisah kita sudah selesai di halaman terakhir bab garasi itu. Rafael berdiri, meletakkan selembar uang 100.000 di meja untuk membayar kopi yang bahkan belum ia habiskan. Jaga dirimu, ucapnya singkat sebagai salam perpisahan terakhir. Ia berjalan keluar kafe tanpa menoleh lagi. Langkahnya terasa ringan, sangat ringan. Beban tak kasat mata yang selama ini ia panggul, kebutuhan untuk membuktikan diri pada Luna, telah terangkat sepenuhnya. Ia tidak lagi butuh validasi dari wanita itu. Ia sudah memvalidasi dirinya sendiri. Di luar, matahari sore menyinari Jakarta dengan warna keemasan. Ponsel Rafael berbunyi lagi. Kali ini dari Sarah, sekretarisnya. Pak Rafael, saham Risetek naik 15% hari ini setelah acara kemarin. Investor asing berebut ingin masuk. Dan, Pak Presiden mengundang Bapak untuk makan siang di istana besok lusa. Rafael tersenyum. Kali ini senyum yang lebar dan lepas. Terima kasih, Sarah. Atur jadwalnya. Ia masuk ke dalam mobilnya. Saat mobil melaju meninggalkan kota tua, Rafael melihat ke kaca spion. Ia melihat bayangan dirinya di masa lalu, pemuda kurus berkaos lusuh naik motor bebek, melambaikan tangan dan perlahan menghilang di telan jarak. Rafael menyandar di jok kulit yang nyaman. Ia memejamkan mata sejenak, menikmati momen kemenangannya yang sunyi namun absolut. Di dalam kafe, Luna masih duduk terpaku menatap kursi kosong di depannya. Ia menyadari bahwa ia baru saja kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya untuk kedua kalinya, dan kali ini, selamanya. Dunia di luar sana mungkin sedang bertepuk tangan riuh untuk Rafael sang raksasa teknologi. Tapi di sudut hati Luna yang paling sepi, hanya ada gema tawanya sendiri dari masa lalu yang kini berbalik menertawakannya. Tamat. Gimana, puas dengan endingnya? Menurut kalian, Rafael terlalu baik atau sudah pas bersikap dingin begitu? Kalau kalian jadi Rafael, kalian bakal A. Maafin Luna dan kasih kesempatan kedua. B. Balas dendam lebih kejam lagi. C. Kayak Rafael, cuek dan fokus sukses aja. Komen pilihan kalian di bawah ya, A, B, C, beserta alasannya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian yang butuh motivasi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.